Salam jumpa pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Dan pada permainan kali ini di quarter final cukup banyak permainan penuh drama teman-teman. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada anda permainan Daniel Dubov menghadapi Magnus Carlsen. Di dalam game kedua ini ada kasus di mana Magnus Carlsen tertawa dan ternyata di comeback oleh Daniel Dubov dan memenangkan permainan. Berikut adalah hasil quarter final. Pada intinya, Magnus Carlsen tetap memenangkan permainan menghadapi Daniel Dubov, tetapi di Armageddon teman-teman. Di mana pada repeat hari kedua ini Daniel Dubov memenangkan permainan kepada Magnus Carlsen, dilanjutkan Blitz dan itu draw, dan dilanjutkan Armageddon. Magnus Carlsen memenangkan permainan. Maxime Vachier-Lagrave mengalahkan Levon Aronian, Wesley So mengalahkan Jan-Christophe Duda, Anis Giri dikalahkan oleh Taimur Rajabov, dan ini juga pada Blitz. Dimana pada permainan sebelumnya mereka selalu imbang teman-teman. Sehingga untuk itulah di semifinal Magnus Carlsen bertemu Maxime Vachier-Lagrave dan Wesley So bertemu dengan Taimur Rajabov. Saksikan sampai akhir karena kita akan selalu mengupdate turnamen ini. Oke teman-teman, kita langsung ke permainan. Ini adalah game kedua Magnus Carlsen dan Daniel Dubov. Baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Magnus Carlsen sebagai pemegang buah putih memulai langkah dengan pion ke E4, pion ke E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke C4. Pembukaan Itali. Biasanya ialah dengan Guido Piano mengaktifkan gajah ke C5. Di sini kuda ke F6, pertahanan 2 kuda. D3 langsung melindungi pion pusat. Di kesempatan ini teman-teman, jika lawan Anda memainkan pertahanan 2 kuda, patut dicoba dengan flight leopard attack kuda ke G5. Saya akan menunjukkan kepada Anda. Di sini langsung mengancam pion F7 2 kali. D5 adalah opsi yang sering dilakukan. Maka pion memukul pion, kuda memakan kembali. Di sini ada langkah yang cukup powerful, keuntungan bagi putih dengan kuda memukul pion. Ini layak dicoba teman-teman. Di mana semisal raja memakan, di sini keuntungan adalah raja tidak dapat berpindah dan perwira kita lebih aktif dengan menteri ke F3 skak. Dalam waktu yang sama juga mengancam kuda, dan apabila semisal salah, semisal menteri menutup, ini juga permainan yang pernah saya lakukan dan menteri menutup, maka simple kita cukup memukul kuda. Tapi andaikan raja berpindah ke E6 juga mensupport kuda, maka di sini ada kuda ke C3. 3 kali tetap mengancam kuda teman-teman, dan ini cukup komplikatif. Tetapi ini cukup layak dipertimbangkan karena hitam akan sangat banyak waktu untuk memikirkan bagaimana mendefensif serangan ini. Kita kembali. Magnus Carlsen memilih dengan D3 tentunya. Langsung dengan simple melindungi pion pusat. H6 mengontrol petak penting G5. Kuda ke C3, gajah ke B4 langsung memaku kuda. Rokade, gajah memukul kuda, pion memakan kembali, rokade. Permainan dilanjutkan dengan gajah ke B3. Di sini mempersolid gajah ke depan dan mungkin juga mensupport pion ke depan. Pion ke D6. Di sini mengamankan pion pusat dan juga mengaktifkan gajah. Kuda ke D2. Di sini mempersiapkan pion ke F4, D5. Pion memukul pion, kuda memakan kembali. Di sini mengancam pion C3 sehingga kuda ke E4. Daniel Dubov melanjutkan kuda ke A5 dengan simple mengancam gajah. Maka coba teman-teman, di sini adalah salah satu momen yang jika Anda menonton live-nya, Magnus Carlsen tersenyum karena mungkin menemukan taktik sederhana yang tidak bisa dilihat oleh Dubov mungkin. Coba Anda pause video ini, apa langkah terbaik taktik kombinasi sederhana untuk unggul pion di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itu ialah dengan gajah memukul kuda. Di mana menteri memakan, gajah memukul pion teman-teman. Lihat langkah ini. Karena tidak bisa pion memakan gajah karena menteri akan hilang di forking oleh kuda. Dan disinilah momen Magnus Carlsen tersenyum dan Anda bisa cek di YouTube. Tentu Dubov
menurut saya sudah mempersiapkan hal ini dan ia membuat pertahanan terbaik, pion ke F5. Dan di sini mengancam kuda, dalam waktu yang sama juga mengancam gajah, karena apabila ke depan pion memukul gajah, tidak ada lagi treat kuda ini karena benteng sudah melindungi teman-teman. Pion ke C4 mengusir menteri, menteri ke C6, gajah mundur ke D2, mengancam kuda juga, pion memukul kuda, gajah memukul kuda, menteri ke G6. Di mana ada dengan teknik simple, gajah ke H3, ancaman skakmat di G2. Sehingga menteri ke E2 langkah terbaik, karena apabila di sini gajah langsung ke H3 maka menteri memukul pion. Terpaksa di sini juga melindungi pion, menukarkan menteri, dan apabila ditukarkan jelas di sini putih aman dan unggul pion ke depan. Untuk itulah teman-teman, Dubov menemukan taktik di posisi ini dengan benteng ke F4 dengan simple melindungi pion sehingga taktik nantinya dapat dilakukan. Dan tepat di posisi ini adalah posisi kritikal yang juga bisa dibilang karma is real. Di sini gajah ke D2 dan langkah tidak akurat dari Magnus Carlsen. Sebelumnya teman-teman, bahwa di posisi ini pion ke F3 simple adalah langkah terbaik di posisi ini. Pion memukul pion, benteng memakan. Apabila benteng menukarkan benteng maka aman-aman saja. Di sini tetap menteri mengontrol semua taktik dari hitam. Dan apabila di posisi ini gajah ke G4 maka benteng ke G3, pertukaran pun bisa dilakukan dan masih aman-aman saja. Namun rupanya kita kembali di posisi ini teman-teman. Gajah ke D2. Lagi-lagi disinilah Magnus Carlsen langsung terlihat stres. Dia menyadari setelah beberapa detik bahwa langkah ini kurang akurat. Coba Anda pause video ini, temukan langkah terbaik Daniil Dubov di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Langkah itu ialah dengan gajah G4 mengancam menteri, tempo mengancam menteri, ini cukup penting. Sekarang yang jadi pertanyaan, kemana menteri harus melangkah dan apa yang harus dilakukan oleh Putih? Putih memainkan F3 langkah terbaik. Apabila menteri menyelamatkan diri, semisal ke E1 kita ambil, maka gajah ke F3 teman-teman, ancaman skakmat, pion ke G3, menteri ke G4. Lihat, bermanuver ke H3, ancaman skakmat di G2 tak dapat dihentikan. Gajah memukul benteng maka menteri ke H3. Menteri memukul pion maka tetap skakmat. Tidak ada yang bisa mengobati jurus ini. Oke. Untuk itulah di posisi ini pion ke F3. Maka gajah dengan simpel memukul pion. Lagi-lagi kita lihat teman-teman, mengancam menteri dan mengancam pion ke depan. Menteri tidak dapat berpindah karena langsung skakmat. Dan di sini menteri ke F2 tetap tentunya melindungi pion. Tapi sebelumnya teman-teman, apabila semisal benteng memukul gajah, maka pion memakan teman-teman. Menteri ke F2 maka benteng mundur ke F7. Di sini juga mempersiapkan ke depan, jelas benteng lebih baik kualitas dibandingkan gajah dan unggul pion ke depan. Benteng ke F1 misalkan, benteng ke F8. Gajah ke B4 mencoba mengancam benteng, jelas pion memukul pion. Menteri harus memakan karena di sini ada promosi ke depan, maka benteng memukul menteri, jelas di sini sangat-sangat unggul. Kita kembali ke partai aslinya. Magnus Carlsen memainkan dengan menteri ke F2, maka Daniil Dubov melanjutkan dengan benteng ke G4. Lihat, 3 kali mengancam pion kedua. Pion ke G3 adalah paksaan, benteng ke F8. Lihat teman-teman, semua perwira dari hitam Daniil Dubov aktif untuk menyerang ke raja. Benteng ke E1 mencoba untuk mengancam pion karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan Putih. Benteng ke F6. Ini cukup penting teman-teman, di mana mempersiapkan benteng dilindungi oleh pion ke depan sehingga ketika gajah aktif di sini benteng mengancam menteri. Di sini pion memukul pion maka menteri ke H5. Lihat teman-teman, bisa saja ke depan gajah terlebih dahulu memakan, mengaktifkan benteng dan memakan pion. Apabila pion memakan, ancaman skakmat. Cukup komplikatif. Di sini benteng ke E3 satu-satunya terbaik sehingga gajah memukul pion. Lihat teman-teman, di sini membuka akses benteng mengancam menteri dan menteri ke E2. Langkah fatal lagi yang untuk membuat cepat Putih menyerah. Sebelumnya teman-teman, di posisi ini bahwa
Menteri KE1 adalah salah satu opsi yang bisa dilakukan untuk memperlama permainan. Apa yang harus dilakukan oleh Daniel Dubov? Jika Menteri langsung ke H3, ancaman skakmat, maka Menteri KE2. Dan di sini juga teman-teman, tidak ada lagi nanti Menteri di H5 tentunya. Ini akan berbeda, dan apabila di posisi ini benteng memukul pion, maka tentu ini blunder justru dengan benteng memukul benteng. Dan kita akan melihat dengan jelas bedanya bahwa di posisi ini Menteri KE2, lagi-lagi apa langkah terbaik? Daniel Dubov langsung membuat Magnus Carlsen kesal dan resign, teman-teman. Selamat bagi yang menemukan langkah itu dengan simple memukul pion skak. Lihat, bedanya ialah Menteri sudah mengancam Menteri. Apapun respon dari putih, semisal benteng memakan benteng, itulah Menteri gratis. Benteng memukul benteng, di mana Menteri memukul gajah. Jelas dua benteng dihadapi dengan Menteri plus gajah. Daniel Dubov sangat unggul. Dan apabila di posisi ini pion memakan, maka ini langsung skakmat Menteri ke H1. Skakmat, teman-teman. Bagaimana permainan ini? Penuh komplikasi dan jurus dari Daniel Dubov berhasil, dan karma is real, di mana awalnya ditertawakan dan bangkit kembali dan memenangkan permainan. Selamat Daniel Dubov. Banyak banget fans dunia yang tambah menyukai Daniel Dubov, dan sangat luar biasa, teman-teman. Dan game ketiga juga nanti dimenangkan Daniel Dubov, dan ia memenangkan hari kedua ini. Tetapi rezeki dia tidak ada di Armageddon, sehingga Magnus Carlsen memenangkan permainan, karena di hari pertama kemarin Magnus Carlsen jelas memenangkan permainannya. Dan semoga permainan ini menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan seperti biasa di akhir permainan kita memberikan fajl, selamat menjawab di kolom komentar. Dan ini dia teman-teman fajlnya. Putih melangkah dan memenangkan permainan dan memaksa skakmat. Oke, tuliskan secara lengkap di kolom komentar putih melangkah dan memenangkan permainan. Dan bagi jawaban yang benar, kami akan memilih dan mengepin untuk dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini. Dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini, mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam membuat konten catur selanjutnya. Dan tentunya mari kita support juga terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.